Acara selanjutnya, pengajian hari ulang tahun TPQ Nurus Saufi Nahdlatul Wathon Dasan Poto yang keempat dan haul almarhum Tuan Guru Haji Muhsin Muhyiddin ke-8 yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Haji Sahri Ramadan. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa alihi wa ashabihil kirami ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfad wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Sekretaris Rais Am Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Lalu Abdul Muhyi Abidin LCMA hafizahullahu ta'ala, al-mukarramun, bapak-bapak para tuan guru yang sempat hadir pada acara hultah Pondok Pesantren atau TPQ Nurus Saufi Nahdlatul Wathon yang keempat. Mudah-mudahan beliau-beliau semua senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, amin ya rabbal alamin, dalam keadaan sehat walafiat untuk terus membimbing kita semua ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati secara khusus al-mukarramun, bapak-bapak tuan guru pengasuh TPQ Nurus Saufi, yaitu Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Lalu Ahmad Yani, Tuan Guru Haji Lalu Ishak LC, dan Tuan Guru Haji Lalu Ilyas. Kita doakan beliau bertiga, mudah-mudahan dengan seluruh Dewan Asatiz dan Asatizah yang ada di TPQ ini senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan keafiatan untuk memajukan TPQ Nurus Saufi ini sehingga bisa berkembang pesat dengan hasil yang sebaik-baiknya, amin ya rabbal alamin. Bapak Camat, seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita ucapkan selamat kepada adik-adik yang sudah berhasil menghafal juz-juz Al-Quran, yang mudah-mudahan Al-Quran yang sudah dibaca dan dihafal terus terhafal dari dunia sampai di dalam surga, amin ya rabbal. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Alhamdulillah, beribu-ribu syukur kita bisa hadir di majelis yang mulia ini, di mana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang maknanya atau yang kandungannya bahwa tidaklah berkumpul satu kaum, satu jamaah di satu majelis untuk membaca Al-Quran atau untuk berzikir kecuali di tempat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah, ketenangan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, barokahnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita semua sebelum kita meninggalkan majelis ini. Dan yang paling istimewa, semua kita yang hadir di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala sebut nama kita satu persatu di hadapan para malaikat. Gih jari tiang pelugu sami sahadir lek majelis niki jamaah namian akan diampuni dosanya oleh Allah, bahkan sudah diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Dan Allah menyebut nama kita semua, nggih, satu persatu tersebut pasengan aran dan pelugu sami di hadapan para malaikat. Yang menyebutnya siapa? Yang menyebutnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tiang secara pribadi tidak menyangka kalau tiang disuruh menyampaikan beberapa kalimat oleh panitia, nggih. Lagu searan jari temui jamaah namian dalam ibarat ulama tersebut kena kal mayyit, nggih. Lamut jari temui ini ke din bina marak mayyit. Coba silak mayit jamaah namian berembe-remben tan tadon, berembe-remben tan terbalik, tepandi, tesabunan, den wah muni, nggih, den wah kenendik. Ya, jadi coba silak mayit, demen depandik mayit kira-kira demen desebur atau demen debalik sampun narak mayit muni kena ndak balik kandang driki, ndek tua, nggih, pasti teduh doang. Nah, amun terjadi temui pun marak nikendah. Ya, tiang makin niki menjadi tamu, nggih, napi-napi basen sahibul bait ya kita jalankan. Jamaah senamir rahimakumullah, alhamdulillah tiang secara pribadi sangat bersyukur bisa hadir di majelis niki. Sekaligus jamaah senamian tiang hadir untuk nggih nenten tak nyaur niki lagu karena beliau-beliau ini lamun tiang adakan acara hultah di pondok di Lombok Barat, beliau selalu hadir, nggih. Tiang merasa berhutang sekali kalau tiang tidak hadir hari ini. Ya mutangira nikal mukarram kakanda tuan guru Komar lema ahad harus hadir, oh nggih. Mularu tak hadir bro lagu karena ya macet lek pengkores, nggih. Mohon maaf kepada sanak-sanak tiang al mukarramun, para tuan guru Ahmad Yani dan yang lain-lain. Ya Mas Namir rahimakumullah, kenapa Al-Qur'an penting? Nggih, jaring kemben Al-Qur'an iki penting. Kenapa Al-Qur'an harus kita baca? Kenapa Al-Qur'an harus dihafal? Kenapa Al-Qur'an harus dipahami? Kenapa Al-Qur'an harus dibawa sampai mati? Yang pertama, jamaah Islam rahimakumullah, disebutkan dalam hadis husunul mu'min salasah, benteng orang yang beriman, penjaga orang yang beriman itu ada 3. Jari lamun temele selamat di dunia niki, lebih-lebih di akhir zaman makin niki, dari segala macam balak. Pertama, balak dalam bentuk bencana, yaitu gempa sawah liwat, longsor, banjir dan sebagainya. Yang kedua, balak sosial,
Napi balak sosial yaitu napi sampean si ayahanda Bapak Tuan Guru Haji Nasri Buru, yaitu banyaknya pergaulan-pergaulan sakurang bagus. Ya, kalau beliau menyampaikan bahwa selingkuh di Lombok niki peringkat pertama pada tahun sawah liwat tiang baca satu koran. Napi unin koran niki jamas namir rahimakumullah. Lombok niki, Lombok atau Pulau Lombok selain terkenal menjadi pulau 1000 masjid, Lombok juga terkenal menjadi pulau 1000 janda. Di koran niki, koran Lombok, Masya Allah, Robin pulau 1000 tenda. Nggih, sampai batur jamaah driki pun pasang tenda dah. Ini kenapa terjadi jamaah Islamiyah rahimakumullah, nggih? Nah, ini kebala. Lebih-lebih yang paling berbahaya lagi adalah iman, yaitu ujian iman. Makin di akhir zaman niki jamaah Islamiyah begitu banyak pemikiran-pemikiran yang sudah jauh dari ajaran Allah, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arak saku diri menjadi nabi, arak saku diri menjadi malaikat Jibril, kan? Aku dia jadi malaikat Jibril, dia sekedar jadi nabi doang. Malaikat Jibril sin aku diri nenda membuat kerajaan Tuhan. Pokok sila yeloi wasila niki camplogo sami serminan lihat dan sebagainya. Lalu apakah yang menjadi benteng-benteng itu? 3 disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama benteng iman, benteng hidup itu adalah Al-Qur'an. Lamun Al-Qur'an niki dibaca terus, dipahami dan dijiwai, maka insya Allah sampunan dah khawatir jamaah Islamiyah bejari niki dimanapun dia hidup, dia akan dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena sudah ada jaminan Allah dalam Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Termasuk yang akan dijaga oleh Allah adalah orang-orang yang menjaga Al-Quran. Insya Allah dijaga imannya, insya Allah dijaga rizkinya. Yakin denara istilah penghafal Quran nganggur denara. Makin begitu banyak jamaah Islamiyah nampura sarjana banyak, S1, S2 dan seterusnya. Satu kali wisuda 1.800, 2.000. Tapi subhanallah begitu banyak yang nganggur. Lagu lamun tafal Quran, tidak ada penghafal Quran yang nganggur. Pasti akan diberikan kesibukan oleh Allah, kesibukan yang paling mulia. Niki makan rame tidak ada lain sebabnya karena barokah kitab suci Al-Quran. Nah, jamaah Islam rahimakumullah, tetapi perlu dipahami, diingat bahwa Quran niki nenten sebatas dibaca dan dihafal. Coba ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pertama kali, pira kalin malaikat Jibril manikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca Al-Qur'an. Ketika turun pertama kali dibawa oleh malaikat Jibril. Di manakah turun? Di sebuah gua yang disebut dengan gua Hira. Ketika malaikat Jibril turun, Nabi bahasa malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad. Baca wahai Muhammad. Nabi bahasa Nabi ma ana biqari. Saya tidak membaca. Artinya Rasulullah SAW tidak menulis, tidak membaca dan seterusnya. Nabi ummi, la yaqra wa la yaktub. Malaikat Jibril mengatakan, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Nabi bahasa Nabi ma ana biqari. Sampai 3 kali Iqra
Iqra, 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 baca, 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 3 kali perintah membaca, barulah malaikat Jibril menurunkan atau membaca ayat-ayat yang Allah turunkan pada saat itu, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa arti Iqra 3 kali niki? Para ulama berbahasa dari Iqra, Iqra, Iqra niki bahwa tahapan membaca Al-Quran ternyata tidak hanya satu, lagu harus telu kita lewati. Pertama, tahapan baca Al-Quran atau pelajari Al-Quran sampai kita bisa membaca Al-Quran dengan fasih dan benar surahnya atau kurang murni fatahnya. Nah, dari tahapan Quran baca, belajar sampai tahu baca bagus. Nah, sanda marak cerita nal maghfurullah Maulana Syekh lai. Maulana Syekh bercerita di ma'had dulu ada orang nakap, nakap, napi bahasa tadarus, bedrus bahasa bat, bahasa timur mungkin nakap, napi bahasa driki tuan guru yani, bedrus, ya bahasa Maulana Syekh lai arah dengan tadarus Al-Quran. Terus sekek baca kena Bismillahirrahmanirrahim. Isa sulsilatil ardu silsalaha. Ia baca salah. Berembesa kena ijajul jilatil ardu jiljalaha. Niki maka dua niki jamas namian. Ia pada jeruk kanca bagi pada pedisen. Salah niki. Nah, dengan dasar itulah Maulana Syekh mengarang satu kitab namanya Batu Ngompal. Ya, nah, jadi penting jari jamaah sekalian rahimakumullah, sekalipun level sudah ya mungkin sudah mengajar di sanawiyah aliyah, ya kalau ada pendidikan Al-Qur'an tashih perlu diikuti. Karena ilmu itu tidak ada batasnya, tidak ada ketentuan usianya. Jangankan yang peluk sami Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Nabi masih punya luang waktu untuk menambah ilmunya, berguru kepada seorang Nabi di masanya, Nabiullah Khidir alaihi salam. Nah, jadi pelajari Al-Quran sampai bisa baca dengan bagus. Lalu yang kedua, pelajari Al-Quran sampai bisa memahami maknanya. Satu di antara yang disampaikan oleh Bapak Dr. Tuan Guru Muhi tadi, marak dengan baca tafsir Jalalain sampai dihafal, luar biasa niku. Jadi setelah mempelajari membaca Al-Quran, pelajari maknanya. Setelah memahami maknanya, baca, kemudian Iqra yang ketiga yaitu amalkan. Nah, amalan niki den tutuk-tutuk niki. Para ulama-ulama dahulu untuk mengamalkan Al-Quran, pada tadi malam dia baca satu ayat, besok pagi diamalkan. Baca rumbian seke ayat, 5 amalan. Terus niki butuh waktu ribuan hari. Kembek karena Al-Quran itu 666. Lamun tak baca marak niki kita butuh waktu 6.666 hari. Masya Allah, seumur hidup ya, lamun terbaca bilang malam satu ayat, kemudian besok pagi kita amalkan. La ilaha illallah. Itulah salah satu di antara makna kenapa malaikat Jibril mengulangi Iqra, Iqra, Iqra 3 kali. Iqra pertama, pelajari sampai bisa baca. Iqra yang kedua, pelajari sampai mengetahui maknanya dan kandungannya. Iqra yang ketiga, bagaimana bisa mengamalkannya seumur hidup, bahkan Al-Quran dibawa sampai di dalam kubur. Baca Al-Quran. Jadi saya genem baca Al-Quran. Al-Quran itu dia akan baca di dalam kuburnya. Banyak terjadi di masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loe dengan dengah Al-Quran le kubur. Sebagian sahabat membuat satu kemah. Ya, kemah maraniki bermalam.
selesai isya istirahat. Ternyata begitu dia merebahkan badannya di tinduk, terdengar suara Al-Quran dari dalam kubur. Besok paginya datang kepada Nabi, ya Rasulullah, rumbian kami istirahat di sebuah tempat, kok suara Quran doang di dalam kubur ya Rasulullah. Kenapa itu terdengar? Nabi bahasa Nabi, oh itu kubur fulan bin fulan. Dulu di dunia dia hafal Quran, di dunia dia baca Al-Quran, maka Al-Quran yang dia baca langsung dilanjutkan di dalam kuburnya. Ada beberapa kisah ya Mas Namian yang kami dengar di Makkah Al-Mukarramah Madrasah Saulatiyah. Satu di antaranya segenem bercerita, guru kami namanya Asy-Syaikh Mahlayan Muhammad Toha. Beliau dari Banjar, tapi beliau lahir di Mekah, tinggal di Mekah dan mengajar di Madrasah Saulatiyah. Beliau sangat cinta sama Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Beliau kerang bercerita bahwa lek Mekah ni ke di Ma'la Jemas Namian ki. Pekuburan Ma'la ni ke yaitu tempat pemakaman ahli Mekah atau penduduk Mekah atau jamaah haji yang meninggal dunia kapan saja ki. Nah lamun kubur cara Mekah kubur permanen. Wah arak wah bata dari ke teplester, di bawahnya tetap tanah. Dalam terus. Nah begitu mayit diturunkan, tertutup kadu beton terus baru ditumput. Nah jamaah Islami rahimakumullah, dari ke arah petugas-petugas kubur yang tugasnya memeriksa isi kubur, apakah isi kubur ini masih utuh atau sampun bercampur dengan tanah. Perembe cara periksa, ceritain beliau tanah kubur ni ke ampura nggih, kerupuk kubur di atas ni ke, ia colet ni ke, rasa ni si lisan nggih, celet ni lah, celet bahasa diri nggih, celet nggih. Cari lewat ni ke, lewat tahu, oh ternyata isi kubur ni ke masih ndak ke dokumalik, ya masih. Celet ni, oh niki wah anu niki, wah angkah narak niki wah bercampur kan cetana baun tisian. Nah ilmu ni ke ndak ilmu terpelajari, ilmu ni ke ilmu turun temurun. Arab doang tahu ini ke, ndak bisa dipelajari, hanya keturunan itu saja yang bisa bahasa beliau. Nah lagu sekalipun barat ni ke, ini insalah sekali waktu. Celet ni, oh isi kubur niki wah denara, angkat beton, ia tok tamak malik mayat sadatang niki. Ternyata jemaah Islam rahimakumullah, setelah diangkat beton niki, ternyata dilihat kubur itu tidak seperti biasa luasin seruan dan menah. Ingat ni isi kubur niki sedang sibuk membaca Al-Quran. Nogi baca Al-Quran, luwek dah marani ke. Itulah keistimewaan Al-Quran ke. Jadi dunia menjadi penenang, kemudian di dalam kubur menjadi penenang, sampai di akhirat juga menjadi kebanggaan di dalam surga. Jadi saya kena baca Al-Quran, begitu dia baca satu ayat diangkat oleh Allah satu derajat. Irqa warqa, iqra warqa. Baca naik, Marantan saya baca Al-Quran dunia satu ayat, Allah menaikkan satu derajat. Jarak antara satu derajat tinggian dengan surga lebih tinggi seukuran perjalanan 100 tahun. Coba sila. Begitulah Al-Quran di akhirat. Oleh karena itulah sangat berbangga, syukur, alhamdulillah driki ada lembaga untuk Quran niki mari nggih. Bapak, ibu-ibu tamak bijadriki dengan niat barokah. Ya lagu sikit jamaah Islam yang perlu tak ingatkan, ndak baik girang salahan guru nggih. Separuh la ilaha illallah guru orang kesalahan, guru dan bau tempuk anak sekecet langsung. Ha niki Pak Guru, Ustaz, ijen tiang niki bilat niki. Gara-gara niki panas tamu jo dokter rumah sakit. Lamun dek tang ingat pelungguh ja, wah tang laporan ni ham niki unin. La ilaha illallah. Nggih lagu insyaallah denar marat niki. Nggih jamaah Islam ndak baik girang salahan kritik guru. Itu penghilang barokah.
satu kisah jamaah senamian, Syekh Abdul Qadir Jailani layak budin murid bagus soleh murid niki. Namu bilang jelo Syekh Abdul Qadir Jailani niki ican bedahar murid niki sesalo nggih longsoran doang terus le sepok waktu datang inak niki maka longsoran doang sin beng bija ke niki le bahale din wah mau longsoran uti longsoran doang akhir badak ne jawab bapaan datang terus sili tersinggung karena bijan tebing longsoran akhir datang Syekh Abdul Qadir Jailani ya Syekh bijan tang niki ndik nak datang PT longsoran lagu bijan tang adin sak mulia Nabi bahasa Syekh Abdul Qadir Jailani menojak jauh oleh Allah jauh oleh bijad sida jahan diri dia dari sejak nikah jamaah senam non sampai balik anak nikah langsung berubah jadi anak paling kurang ngajar. Bayangkan seilik pondok jadi anak paling soleh. Apa sebabnya? Karena menegur guru. Dia terganggu nggih. Ndak salahan pondok, salahan guru ndak diganggu. Pokok kanti tegur ustaz, salahan guru ja ciri sudah barokahnya tidak ada. Nah, nggih jamaah senam rahimakumullah itulah Al-Qur'an alhamdulillah berdiri satu lembaga. Inilah yang menjadi benteng dunia akhirat Quran. Insyaallah bejarin tang sami tidak akan terkena dengan narkoba. Insyaallah. Jamaah senam rahimakumullah. Jadi inilah benteng yang pertama. Lalu yang kedua dan ketiga, yang kedua disebut oleh Nabi masjid. Yang ketiga adalah zikrullah. Nggih jarin telu benteng di dunia niki Quran, masjid, zikir. Salapu niki alhamdulillah ada. Dan yang sangat-sangat berkesan bagi tiang pribadi nggih tiang teringat bahwa ada satu cita-cita Maulana Syekh yang terus beliau sampaikan sampai akhir hayatnya. Apa kata beliau? La sang melihatku siapal Al-Quran. Itu saja kata beliau, sang melihatku hafal Al-Quran. Sampai akhir hayat. Lam dari segi makna aja beliau sudah Al-Quran dari awal sampai akhir. Ya, sang melihatku hafal Al-Quran. Alhamdulillah makin banyak lembaga-lembaga TPQ. Ini salah satunya. Mari kita wujudkan cita-cita niat baik Maulana Syekh. Mudah-mudahan di Nahdlatul Ulama niki banyak para hafiz Al-Quran. Mudah-mudahan anak kita semua menjadi penghafal Al-Quran dan pengamal Al-Quran yang membahagiakan kita semua sampai di dalam surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareh dulu, bareh Iwan, ribut bareh dulu. Bareh ribut. Tiang informasikan untuk semua jamaah selesai zikir dan doa, kita sama-sama menyaksikan peletakan batu pertama. Acara terakhir syafaah yang dipimpin oleh Tuan Guru Haji Burhanuddin dilangsungkan dengan doa oleh Tuan Guru Haji Suparlan Ahmad. Kepada Bapak Tuan Guru, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yat ngiring pelunggu sami tutup majelis niki dengan zikir dan doa. Mudah-mudahan meramakan hari ulang tahun kancen tiang sekolah laisaran Tuan Guru Muhsin niki bareng kelas tiang, bareng girang tinduk, bareng girang muzakarah kancen beliau nggih. Bareng-bareng secara resmi endah doa beliau. Seperti biasa kita mulai bismillahirrahmanirrahim ila hadratin nabiyil mustafa
Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram ajma'in. Al-Fatihah. Wa li sahibil hizbi maulana abil madarisi wal masajid muassisi Nahdlatul Watan Asy-Syaikh Muhammad Zainuddin Ibni Abdul Majid Al-Anfanani wa li usulihi wa furu'ihi wa li muhibbihi. Al-Fatihah. ثم لجميع علماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا وللنهضين والنهضيات وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم خصوصا لأصحاب هذه الحاجة ولمن نواهم أصحاب هذه الحاجة. الفاتحة. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى آمين بمنه وكرمه تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم. Tenang Bu, kita tutup, kita stempel acara tiang pelungguh niki dengan doa. Segera pelungguh dan diingat pendidikan Bapak Maulana Syekh. Tengeji ndak baca lalu bungkat. Masih di man-man dari ribut doang. Meleulik doang. Mari supaya kita dapat barakah. Itu pesan Maulana Syekh dulu nih. Hilang ngiring. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allim Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil ma'alil qutri unsa wa zakar Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi warzuqil kulla halalan daima wa akhilat ulama nadha bil khairi wa nukfa kulla Rabbana aslih lana kulla syu'un birridha minkal uyun wa qadi anna Rabbana kulla ad-duj قبل أن تأتينا نرسل المنون واغفر سر أنت أكرم من ربنا يا ذا الجلال والمنن انشورا لواء نهضة الوطن وبعضا دائما من الفتن ريان رجالا على السنن وانصرنهم وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صابر به الغرر أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروات بماء هامير على معاشي ومعام وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمررت كفا سبحت وأروات الجيش بماء هامير على معاشي ومعالي وعلى
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما أقسمت نفسي وإياكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم اجعل أصل ما قرأنا وما هللنا وما سبحنا وما حمدنا وما كبرنا هدية واسطة إلى روح المحبوب إلى روح المحبوب إلى روح المحبوب شيخنا وأستاذنا ومربي روحنا الشيخ Tuan Guru Haji Tuan Guru Haji Muhsin. Muhsin Muhyiddin. Allahumma jalil jannata mathwahu wa mathwana. Amin. Wajal qabrahu ratan min riyadil jinan. Amin. Allahumma jal qabrahu ratan min riyadil jinan. Allahumma jal qabrahu ratan min riyadil jinan. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Irhamna wa iyyahu ya Allah. Irhamna wa iyyahu ya Allah. Irhamna wa iyyahu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina min rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Adkhilna jannata ma'a abrari ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa kami. Amin. Dosa ibu bapak kami. Amin. Dosa seluruh orang-orang yang telah berjasa di pondok pesantren ini. Amin. Ampunilah mereka, kasih sayangilah mereka. Amin. Lebih-lebih kemohon kepadamu ya Allah. Amin. Ampunilah dosa saudara kami, ustadz kami, Tuan Guru Haji Muhsin Muhyiddin. Amin. Ya Allah, berikanlah mereka tempat yang istimewa. Amin. Jadikanlah kuburnya menjadi raudatun min riyadil jannah ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Ya Allah, ya Mujibas Sa'irin. Demikian juga seluruh keluarga min amwati arwahi amwati sahibil hajah. Allah bilahum warhamhum wa afihim wa apanhum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi ala alihi washabihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. Surah Al-Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada anak-anak tahfiz kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tahfiz kita akan berfoto dulu semuanya.